Sebagian besar pria berasumsi bahwa wanita terutama tertarik pada penampilan, uang, atau kepercayaan diri. Hal-hal inilah yang biasanya menarik perhatian di permukaan. Tetapi psikologi menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih abadi. Sesuatu yang sebagian besar pria abaikan sepenuhnya dalam interaksi nyata. Seorang wanita mungkin melupakan wajah Anda seiring waktu. Dia mungkin tidak ingat dengan jelas apa yang Anda kenakan, atau bahkan kata-kata persis yang Anda gunakan selama percakapan. Waktu secara alami memudarkan detail-detail ini. Tetapi yang hampir tidak pernah dia lupakan adalah bagaimana Anda membuatnya merasa tentang dirinya sendiri di hadapan Anda. Dan disinilah kesalahpahaman yang sebenarnya dimulai. Sebagian besar pria menghabiskan upaya mereka untuk mencoba mengesankan, menghibur, atau tampak berharga, tanpa menyadari bahwa dampak emosional jauh lebih penting daripada kesan permukaan. Jenis pujian yang benar-benar melekat di benak seorang wanita bukanlah pujian yang jelas, bukan "kamu seksi", bukan "kamu cantik", bukan kalimat-kalimat yang dapat diprediksi yang telah dia dengar berkali-kali. Ungkapan-ungkapan itu umum, dan karena itu jarang menciptakan kedalaman emosional. Sebaliknya, ungkapan-ungkapan itu berlalu begitu saja, tanpa meninggalkan kesan yang kuat. Yang tetap melekat adalah pujian yang terasa pribadi, spesifik, dan cerdas secara emosional. Pujian yang membuatnya berhenti sejenak dan merenung. Psikologi hubungan menunjukkan sesuatu yang sangat penting di sini. Otak manusia merespons lebih kuat terhadap pengakuan emosional daripada pujian fisik. Sederhananya, dilihat secara emosional jauh lebih berdampak daripada diperhatikan secara fisik. Ini berarti seorang wanita sangat terpengaruh oleh seorang pria yang memahami sesuatu tentang dunia batinnya, daripada seorang pria yang hanya mengomentari penampilannya. Namun justru disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka fokus pada apa yang terlihat, sementara mengabaikan apa yang dirasakan. Jenis pujian pertama mengubah dinamika ini sepenuhnya. Pujian ini menciptakan rasa aman dan daya tarik emosional secara bersamaan. Ketika seorang wanita merasa dipahami dan aman secara emosional, sesuatu yang halus namun kuat terjadi, ia mulai memikirkan Anda bahkan ketika Anda tidak hadir. Bayangkan situasi sederhana. Seorang wanita memasuki ruangan dan, seperti biasa, ia terbiasa diperhatikan karena penampilannya terlebih dahulu. Wajahnya, senyumnya, kehadiran fisiknya ini adalah pola biasa yang telah ia alami berkali-kali sebelumnya. Ia mengharapkannya hampir secara otomatis. Tetapi sebaliknya, Anda merespons secara berbeda. Anda tetap tenang dan membumi, dan Anda mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki kehadiran yang sangat menenangkan. Bahwa berada di dekatnya terasa damai. Bagi banyak pria, ini mungkin terdengar terlalu sederhana untuk dianggap penting. Tetapi secara psikologis, pernyataan seperti ini melewati daya tarik permukaan dan langsung masuk ke persepsi emosional. Ini membingkai ulang bagaimana ia mengalami dirinya sendiri melalui mata Anda. Banyak wanita diam-diam membawa kelelahan emosional dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka terus-menerus dievaluasi, dinilai, dibandingkan, atau diamati dalam beberapa bentuk. Jadi ketika seorang pria tidak menambah tekanan itu dan malah membuatnya merasa aman secara emosional, sistem sarafnya merespons dengan rileks. Relaksasi ini penting, karena studi tentang ikatan emosional menunjukkan bahwa orang secara alami menjadi lebih terikat pada mereka yang mengurangi tingkat stres internal mereka. Dengan kata lain, ketenangan menjadi bentuk koneksi emosional. Ketika kehadiran Anda terasa damai baginya, ia mulai mengaitkan Anda dengan kelegaan emosional. Dan begitu asosiasi itu terbentuk, perilakunya berubah secara halus. Ia mungkin merespons lebih cepat, lebih mudah terbuka, atau menemukan alasan untuk melanjutkan percakapan. Bukan karena dia dikejar, tetapi karena dia merasakan kenyamanan dan pengertian yang jarang terjadi dalam sebagian besar interaksi. Pujian kedua bahkan lebih dalam. Ini menyentuh sesuatu yang jarang diakui banyak wanita secara terbuka. Keinginan untuk merasa tak terlupakan secara emosional. Beberapa percakapan tetap terpatri dalam pikiran seseorang lama setelah berakhir. Bukan karena apa yang dikatakan, tetapi karena bagaimana rasanya menjadi bagian dari momen itu. Ketika seorang wanita merasa unik secara emosional dalam sebuah percakapan, itu menciptakan jejak mental.
Itulah mengapa gagasan kamu membuat momen-momen biasa terasa istimewa memiliki bobot psikologis yang begitu besar. Di permukaan kedengarannya sederhana, tetapi secara internal itu terhubung dengan ketakutan halus yang dimiliki banyak orang. Ketakutan akan tergantikan dalam ingatan seseorang. Ketika Anda memberitahu seorang wanita bahwa momen-momen biasa terasa berbeda bersamanya, Anda tidak memuji penampilannya. Anda mengakui suasana emosional yang dia ciptakan. Anda memberitahu dia bahwa kehadirannya mengubah kualitas pengalaman itu sendiri. Dan ini jauh lebih ampuh daripada pujian umum. Sebagian besar pria mengulang frasa seperti, "Kamu cantik," atau "Kamu menarik," tanpa menyadari bahwa kata-kata ini seringkali hanya menjadi latar belakang. Tetapi ketika Anda menghubungkan kehadirannya dengan dampak emosional, dia mulai melihat dirinya sendiri secara berbeda. Bahkan skenario sederhana pun menjadi bermakna. Duduk di kafe, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Lingkungan normal, percakapan normal. Kemudian Anda menyebutkan bahwa bahkan tempat-tempat biasa terasa berbeda ketika dia ada di sana. Tiba-tiba, momen itu berubah. Anda bukan lagi sekadar orang biasa, Anda akan menjadi seseorang yang diasosiasikan dengan keunikan emosional. Dan pikiran manusia secara alami memperhatikan apa yang terasa unik. Inilah mengapa orang-orang tertentu tetap berada dalam ingatan kita selama bertahun-tahun. Bukan karena penampilan atau status mereka, tetapi karena bagaimana mereka membuat momen-momen biasa terasa berbeda secara emosional. Seiring waktu, asosiasi emosional tumbuh. Lagu, tempat, dan bahkan momen-momen acak dapat mulai mengingatkannya pada Anda. Ini bukan paksaan Aaron Warner, ini adalah cara otak secara alami menghubungkan emosi dan ingatan. Pujian ketiga mencapai lapisan yang lebih tersembunyi. Ini menyentuh sesuatu yang banyak wanita bawa secara diam-diam di balik kepercayaan diri dan kemandirian. Perasaan beban emosional yang seringkali tidak disadari oleh orang lain. Dari luar, seorang wanita mungkin tampak kuat, tenang, dan sepenuhnya mengendalikan hidupnya. Orang-orang berasumsi bahwa dia telah menangani semuanya. Tetapi secara internal, dia mungkin membawa tekanan emosional yang tidak diakui siapapun. Inilah mengapa pernyataan seperti, "Saya rasa orang-orang tidak menyadari betapa banyak beban emosional yang Anda tanggung," dapat sangat berdampak. Pernyataan ini melewati persepsi permukaan dan berbicara langsung pada kebenaran emosional. Perbedaan antara dilihat dan dipertunjukkan sangatlah signifikan. Kebanyakan orang hanya menanggapi apa yang terlihat. Sangat sedikit yang menyadari apa yang tersembunyi di balik permukaan. Stres, tanggung jawab, terlalu banyak berpikir, beban emosional. Ketika Anda mengakui hal itu tanpa diberitahu, hal itu menciptakan momen kelegaan emosional. Bukan karena manipulasi, tetapi karena dia merasa dipahami dengan cara yang jarang terjadi. Dan ketika seseorang merasa dipahami pada tingkat itu, keterbukaan emosional secara alami meningkat. Dinding mulai runtuh, bukan karena dipaksa runtuh, tetapi karena tidak lagi dibutuhkan pada saat itu. Pujian keempat memperkenalkan intensitas emosional yang lebih kuat. Ini bergeser dari pemahaman menjadi dampak dan kehadiran emosional. Ada momen spesifik dalam ketertarikan di mana kekaguman berubah menjadi signifikansi emosional. Saat itulah seseorang tidak lagi hanya diperhatikan, tetapi dirasakan. Ketika kehadiran mereka mulai memengaruhi keadaan batin Anda. Itulah mengapa gagasan "kau membuatku melupakan segalanya saat bersamamu" membawa bobot psikologis yang begitu besar. Itu menandakan fokus, perhatian, dan keterlibatan emosional. Di dunia saat ini, perhatian sangat langka. Orang-orang mudah teralihkan, terpecah perhatiannya, dan pikirannya melayang ke tempat lain, bahkan saat sedang berbicara. Jadi, ketika seseorang merasa Anda memberikan perhatian penuh, hal itu menciptakan respons emosional yang kuat. Bayangkan duduk berhadapan dengannya saat makan malam. Ada suara bising di latar belakang, telepon di sekitar, gangguan di mana-mana. Kemudian Anda dengan tenang mengatakan bahwa ketika Anda bersamanya, semua hal lain memudar. Ini lebih dari sekadar menciptakan daya tarik. Ini menciptakan rasa penting secara emosional. Dia mulai merasa bahwa dia memengaruhi dunia batin Anda secara nyata. Dan ini mengarah pada kebenaran psikologis yang lebih dalam. Wanita tidak hanya ingin merasa diinginkan, mereka ingin merasa berpengaruh.
Mereka ingin merasa bahwa kehadiran mereka mengubah sesuatu dalam diri Anda. Ketika kesadaran itu terbentuk, rasa ingin tahu tumbuh. Dia mulai berpikir tidak hanya tentang bagaimana perasaannya, tetapi juga tentang bagaimana dia memengaruhi Anda. Pujian kelima beralih ke ruang emosional yang lebih pribadi. Ini menyentuh rasa tidak aman yang dimiliki banyak orang tentang hanya dilihat berdasarkan penampilan mereka. Sebagian besar wanita menghabiskan bertahun-tahun mengatur penampilan mereka di mata orang lain. Berusaha untuk percaya diri, menarik, tenang, dan dapat diterima secara sosial. Bahkan ketika mereka kelelahan, mereka mempertahankan versi diri mereka yang tertentu untuk dunia. Jadi ketika seseorang berkata, kamu bahkan lebih cantik ketika kamu berhenti berusaha untuk membuat orang terkesan, itu menciptakan pergeseran. Itu memvalidasi keaslian daripada penampilan.